Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang diberkati Tuhan. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Saya percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari dan kasih Tuhan selalu menguasai kehidupan kita. Ada pengharapan di dalam setiap firman Tuhan. Saudaraku, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita hari ini di ujung tahun 2022 masih kita menikmati kesehatan, kekuatan, semua karena anugerah Tuhan ya. Apa kabarmu hari ini? Semoga semakin dahsyat dan luar biasa. Orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak apapun keadaanmu. Jangan karena kita merasa kekurangan kita jadi surut di dalam mengenal Tuhan. Jangan karena ketika kita ekonomi pas-pasan, ekonomi naik turun, kesehatan naik turun, lalu kita mulai tidak setia dengan Tuhan. Biarlah kita tetap setia dengan Tuhan. Jangan cuma pada waktu tahun baru, akhir-akhir tahun begini mulai merosot imannya. Jangan ya saudara. Itu sebabnya saya sangat bersyukur jikalau sahabat-sahabat GHCC pagi hari ini saya mau menyapa. Biarlah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu senantiasa memberkati kehidupanmu. Semoga engkau semakin disehatkan, dikuatkan. Kalau hari ini engkau mengalami sakit penyakit, katakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus itu baik. Saudara, di kitab yang ketiga Imamat 21 hingga Imamat yang ke-25 kita akan merenungkan pagi hari ini bersama. Sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan. Anugerah yang daripadamu, kasih sayang yang daripada Tuhan, buat kami semakin dikuatkan hari demi hari, kami berjalan makin lama makin kuat menghadap Tuhan di Sion untuk mendengarkan kabar baik dari Injil firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman Tuhan 5 pasal per hari. Hari ini dari Imamat 21 hingga Imamat yang ke-25. Semua dalam pertolongan Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut berkat firman. Haleluya. Amin. Sahabat GHCC yang diberkati, hari ini hari Senin tanggal 19 Desember. Bagi saudara yang beraktivitas, tentunya Senin adalah hari yang penuh dengan tantangan karena kita memulai kegiatan-kegiatan kita tentu dalam kesibukan. Tapi dalam Tuhan kita pasti akan dikuatkan. Imamat 21 hingga Imamat yang ke-25 saya memberikan topik tahun Yobel, tahun pembebasan, Year of Jubilee. Imamat 21 hingga 25 garis besarnya itu masih melanjutkan tentang hukum kesucian yang kita sudah pelajari sejak kemarin. Dan diingatkan kembali tentang kudusnya para imam di ayat 1 hingga 24 pada pasal yang ke-21 saudaraku. Bahwa imam itu bahkan mereka mau menikah pun itu harus diatur, harus menikah dengan seorang perawan. Kenapa penting untuk menikah dengan seorang perawan? Karena kekudusan itu harus dijaga. Maaf saya berkata bahwa hari-hari ini keperawanan itu seringkali sudah tidak diharapkan, tidak dihargai. Tapi kita percaya bahwa anak-anak kita harus kita didik di dalam kekudusan untuk menjaga kehidupan mereka sebelum menikah untuk tidak bersama dengan kaum pria. Amin. Itu tetap harus kita jaga. Zaman memang sudah begitu banyak berubah, tetapi kekudusan itu oleh karena anugerah Tuhan masih bisa dipertahankan. Kita berdoa ya untuk anak-anak kita harus jaga kehidupan mereka kudus. Saya tiap hari berdoa untuk anak gadis saya, Tuhan berkati dia. Dia tidak mengenal pergaulan. Karena pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga pergaulan. Itu sebabnya orang tua yang sudah hidup benar, sudah hidup takut akan Tuhan, jagalah anak-anak gadismu. Bukan cuma anak gadis, anak pria pun harus dijaga sekarang. Kenapa? Jangan pikir kalau pria dengan pria itu aman-aman saja. Itu banyak sekali tantangannya. Saudara, kita harus mendoakan agar anak-anak kita selamat dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Buat anak-anak muda yang engkau sudah mengalami kejatuhan, hari ini saya mau katakan kabar bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tidak terlambat untuk mengakui dosa-dosamu dan untuk datang kepada Tuhan. Tidak mungkin kebenaran diberitakan, suatu kebenaran, suatu kekudusan diberitakan tanpa melakukan penggemblengan untuk anak-anak muda. Biar aja mereka hidup semau mereka. Aturan kan sekarang zaman kan sudah
sudah semakin bebas. Saudara, kita harus mengajarkan kekudusan. Di tengah-tengah angkatan yang sudah tidak mengenal Tuhan, kita harus mengajarkan itu kekudusan buat anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita ada yang sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa, ketidakkudusan, mereka tidak menjaga lagi virginitas mereka. Tapi kita berdoa bahwa masih ada Tuhan yang dapat menolong anak-anak muda untuk hidup di dalam kebenaran. Karena orang-orang yang jatuh dalam dosa, hidup mereka tersiksa. Anak-anak muda yang sudah keluar dari tuntunan orang tua, tuntunan kebenaran, mereka pun hidup tersiksa. Mereka terpaksa melanjutkan dosa-dosa mereka oleh karena mereka tidak tahu harus lari kepada siapa. Hari ini anak muda, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini, jangan terlambat untuk berbalik kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu memberikan kesempatan. Kalau engkau telah hidup di dalam ketidakkudusan, kembali kepada Tuhan. Dan masih ada orang-orang yang akan berdoa untuk keselamatan dan kekudusanmu. Tinggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Hari-hari ini pergaulan anak-anak muda itu sungguh buruk. Anak-anak SD sudah mulai jatuh ke dalam dosa. Anak-anak SMP sudah mulai jatuh di dalam ketidakkudusan. Tetapi orang benar akan tetap kuat dan teguh bertahan di dalam kebenaran. Mari orang-orang tua tetap jaga kehidupan muda anak-anakmu yang masih remaja. Kudusnya para imam, mereka diwajibkan untuk hidup kudus. Bagaimana mereka harus menikah. Mari kita berdoa untuk anak-anak muda. Bagaimana cara mereka menikah. Biarlah dalam kehidupan. Jangan menyerah orang tua. Jaga kehidupan iman. Jagalah kehidupan ibadah dari anak-anakmu. Itulah panggilan kita sebagai orang tua. Kudusnya para imam di pasal 21. Kudusnya kebaktian korban di pasal 22. Diingatkan terus bagaimana cara mempersembahkan korban itu harus dalam kekudusan. Kemudian pada pasal 23 ada tanggal-tanggal, ada hari-hari yang harus dijaga. Pada bulan yang pertama mereka harus merayakan Paskah. Pada bulan yang pertama hari keberapa itu harus merayakan hari raya tidak beragi. Ada hari raya pondok daun, ada hari raya Yom Kippur, ada hari raya lainnya saudara. Yang harus dipelihara, yang harus dibuat ibadah-ibadahnya supaya bangsa Israel membuat ketetapan ini untuk selama-lamanya. Hari-hari raya yang dipelihara ini bertujuan untuk membangkitkan iman supaya mereka tetap mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Khususnya hari Paskah itu wajib dilakukan karena Paskah itu mengenang tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Pada pasal 24 ayat 1 hingga ayat keempat ada minyak untuk lampu. Itu minyak urapan. Bagaimana minyak itu harus dipersiapkan ya. Bahan-bahan yang dipersiapkan itu harus bahan-bahan yang terbaik, bahan-bahan yang kemudian akan menghasilkan minyak pengurapan yang akan dipakai untuk ibadah. Minyak pengurapan ini berbicara minyak yang akan menjadi urapan untuk menguduskan benda-benda yang ada di kemah suci sebelum para imam melakukan ibadah pendamaian di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya ada roti sajian pada pasal 24 ayat 5 hingga 9. Roti sajian itu harus disediakan 12. 6 ditata, disusun menjadi 66 roti. Ini 66 dengan tafsirannya itu menunjukkan 66 kitab yang ternyata setelah dikanonisasi ada 66 kitab, 39 Alkitab Perjanjian Lama, 27 Alkitab Perjanjian Baru. Jadi jumlah 66. Jadi 66 itu menunjukkan lambang jumlah kitab yang dikanonisasi. Secara luar biasa itu menjadi sebuah konektivitas Tuhan. Dan saudara yang diberkati Tuhan, tentunya dengan pembacaan 5 pasal per hari, kita berharap dalam 1 tahun kita akan menyelesaikan 66 kitab ini. Amin. Dalam pertolongan. Pasal 24 ayat 10 hingga 23 disebutkan bahwa penghujat nama Tuhan harus dihukum dan juga lain-lain kejahatan itu harus dihukum. Pada pasal 25 ayat 1 hingga 22 itu berbicara tahun Sabat dan tahun Yobel. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tahanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta bersoraklah, lompat dan bersoraklah, ini tahun pembebasan. Ya, tahun Yobel kita akan merenungkan pagi hari ini tentang tahun Yobel. Dan selanjutnya pasal 25 ayat 23 sehingga pasal 28 ada penebusan tanah. Dan ada penebusan rumah dan perlakuan terhadap orang miskin di pasal yang ke-25 ayat 35 hingga ayat yang ke-55. Saudara, the year of Jubilee,
Tahun Yobel secara etimologis, asal kata Yobel itu sebetulnya tidak diketahui pasti. Kata ini berasal dari kata YBL, Yovel, yang berarti domba jantan atau tanduk domba jantan. Dalam bahasa Ibrani adalah salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Secara sederhana, tahun ini dikenal sebagai tahun ke-50, dalam bahasa Inggris dikenal dengan ungkapan Jubilee. Dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Pendamaian, yaitu dalam bahasa Ibrani Yom Kippur. Perayaan ini dibuka dengan meniupkan sangkakala shofar yang tidak hanya menjadi tanda dimulainya perayaan, tapi juga menjadi seruan pembebasan bagi para budak, termasuk pembebasan lahan pertanian. Secara rinci informasi ini kita baca di Imamat 25 seperti yang tadi saya sudah bacakan di garis besar Kitab Imamat 21 hingga 25. Tahun Yobel dirayakan satu kali dalam 50 tahun. Umat Israel menjadikan perayaan ini sebagai puncak dari siklus 7 kali tahun Sabat, karena 1 tahun Sabat sama dengan 7 tahun. Makanya 7 tahun Sabat berjumlah 49 tahun, dan tahun berikutnya tahun ke-50 dikenal dengan tahun Jubili atau tahun Yobel. Perayaan ini diawali dengan peniupan sangkakala, peniupan shofar atau tabung tanduk, saudara, yang ditiup oleh imam Yahudi. Pelaksanaan perayaan tahun Yobel ini bertepatan dengan Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur. Tampaknya bukan tanpa alasan, karena keduanya menyuarakan pesan moral yang kait-mengait, yaitu penebusan dan pembebasan. Beberapa ketetapan mengenai tahun Yobel yang tercatat di dalam Imamat 25, saudara. Pada tahun Yobel semua budak itu harus dibebaskan. Jadi semua budak Israel itu harus dibebaskan. Pada zaman bangsa Yahudi dulu itu, kebanyakan semua orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih, mereka memiliki budak. Budak itu hak-haknya itu ada di bawah penguasaan para tuan mereka. Dan mereka terikat, mereka terbelenggu dengan aturan-aturan, mereka wajib melayani tuan mereka. Nah, pada tahun Yobel semua, tidak terkecuali bangsa Israel harus melepaskan budak mereka. Imamat 25 ayat 10 berkata, kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Hal yang kedua, ketetapan mengenai tahun Yobel, yaitu semua harta warisan yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik semula dengan cepat-cepat. Luar biasa ya aturan ini. Semua harta warisan yang telah dibeli harus dikembalikan. Jadi apa yang sudah diklaim itu kembalikan lagi kepada pemilik semula dengan cuma-cuma. Ini memuat pesan teologi yang sangat penting, yaitu Allah sebagai pemilik tanah warisan. Tugas manusia hanyalah menggarap tanah. Jadi ketika seorang membeli tanah, orang tidak membeli tanah, melainkan membeli hak penggarapan tanah. Imamat 25 ayat 23 berkata, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagi. Tuhan mengingatkan bahwa kamu adalah musuh. Saya adalah musuh. Kita cuma pinjam hak. Di dunia ini tidak ada yang aman. Tanah itu adalah miliknya Tuhan. Sebabnya kalau kita dianggap sebagai pengelola, kita harus mengerti dari segi pengelola. Hidup ini hanya sementara, kekekalan itu adalah rumah. Seluruh tanah milikmu haruslah kamu menentukan hak menembus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari milik, ya biasanya orang kalau lagi miskin berkekurangan, dia kan main jual barang-barangnya. Nah, main jual, ketika barang ini kita beli, ketika barang ini dibeli oleh orang-orang kaya di tahun Yobel, mereka harus kembalikan semua yang mereka beli kepada orang-orang miskin ini. Maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya, maka haruslah memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya harus dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Itu sebabnya di kitab Rut dikenal dengan istilah penebus dan Boas, dan ada satu kaum keluarganya yang berhak menebus untuk harta dari Elimelek dan juga anak Elimelek, dan kemudian termasuk di dalamnya menantu Elimelek, yaitu Rut. Terjadilah penebusan, Boas menebus Rut.
Dan bahasa penebusan ini diperkenalkan Tuhan lewat perayaan-perayaan tahun Yobel. Ini semua merupakan tipologi yang menggambarkan kedatangan Yesus sebagai penebusan. Mereka dibuat lazim dengan istilah penebusan. Mereka dibuat lazim dengan yang pertama, bahwa mereka itu di tahun Yobel itu ada pembebasan. Semua dibebaskan tanpa kecuali. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi belenggu, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi perbuatan. Dan selanjutnya harta warisan yang telah dibeli, yang semua telah digadai itu kan dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa sifat manusia di dunia ini sementara, dan sifat manusia di dunia ini hanya pengelola. Dan selanjutnya apa yang kita miliki itu kita kembalikan kepada Tuhan. Dan apa yang iblis telah rebut dari dalam diri kita itu harus iblis kembalikan kepada umatnya Tuhan yang sudah ditebus. Yang terakhir, pada tahun Yobel tanah tidak boleh digarap. Tahun yang ke-50 itu haruslah menjadi tahun Yobel bagimu, jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam hal itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi janganlah kamu petik buahnya. Tahun Yobel itu adalah puncak dari Sabat, yaitu puncak di mana segala sesuatu itu ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan yang menyediakan, saudara diberkati. 3 aspek yang menjadi pengecualian dalam tahun Yobel, yaitu ada orang-orang yang terpaksa menjual milik-milik kota, hanya berhak menebusnya selama 1 tahun dan tidak mendapatkannya kembali pada tahun Yobel, sebab rumah tersebut tidak menjadi dasar hidup keluarga selayaknya rumah dan ladang di luar kota. Itu ada di 9-31. Dan jika yang dijual adalah rumah orang Lewi, rumah itu dapat ditebus kapan saja, karena orang Lewi memiliki special privilege atau hak khusus, yaitu hak kepemilikan untuk selamanya. Orang Lewi dipelihara oleh Tuhan. Umamat 25 ayat 32 hingga 34. Dan penebusan dan peraturan tahun Yobel yang lainnya rupanya tidak berlaku bagi orang asing atau budak. Ini dilakukan untuk menjaga keutuhan marga dan keluarga Israel. Dan ini menunjukkan apa, saudara? Penebusan tidak berlaku bagi orang yang tidak masuk di dalam kawanan. Penebusan tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, bagi kita yang ada dan hidup di perjanjian baru. Penebusan tidak terjadi bagi orang yang tidak masuk di dalam bilangan orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana orang asing di luar marga dan keluarga Israel tidak akan beroleh penebusan. Perenungan, apa makna rohani tahun Yobel bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, tahun Yobel harus dirayakan sebagai tahun pembebasan, baik dari segala bentuk hutang, pinjaman, ikatan, kutuk, dan lain-lain, dan pengembalian segala harta milik warisan umat. Jadi secara rohani perayaan tahun Yobel telah digenapi Tuhan. Amin. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sehingga pembebasan atas kutuk dosa terjadi, dan segala kekayaan dan warisan rohani kembali menjadi milik anak-anaknya. Yang Tuhan kehendaki adalah agar kita mengingat, percaya, serta mendeklarasikan firman Tuhan bahwa setiap hari bahwa kita sudah dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus atas segala kelemahan, belum, dan kita terima kasih kuasa dan kekayaan surgawi yang Tuhan sediakan dan tetapkan bagi masing-masing kita. Saudaraku, maka tahun Yobel bagi kita yang percaya pada Yesus, sebabnya saudara, kenapa dulu tahun Yobel itu diberikan sebagai hari raya? Supaya bangsa Israel diperkenalkan tentang pembebasan, sampai kemudian penggenapan diterima melalui kelahiran. Kalau sudah mengalami pembebasan, kalau belum, terimalah Yesus. Dialah pembebasan yang sesungguhnya. Ini tahun Yobel, ini tahun pembebasan. Belenggu-belenggu, hutang, kutuk, semuanya ditebus oleh karena darah Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah yang daripadamu, yang sudah menebus kami dari segala pelanggaran kami. Karena kami percaya kepada Yesus Kristus, itu sebabnya kami mengalami penebusan. Ini tahun Yobel, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Kami percaya yang lumpuh dan yang buta akan lompat dan bersorak. Sebab ini tahun pembebasan oleh karena Kristus, oleh karena Yesus. Segala perbudakan, segala kutuk, segala belenggu, segala hutang
pulihkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami lebih daripada pemenang saat kami percaya bahwa Engkaulah penebus kami yang hidup. Kami percaya bahwa penebus kami hidup, sebab itu tidak ada alasan untuk kami tidak mengalami kelepasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun kelepasan. Semua kawanan dan tawanan dilepaskan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bahwa Tuhan Yesus memulihkan dan melepaskan, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas, sahabat GSCC yang diberkati. Salam anugerah, salam pengharapan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ayo sama-sama. Saudara, dengarlah sang kata membawa pembebasan bagi semua orang. Biarkan kau tahu, inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan. Ayo bilang kanan kiri, ini tahun pembebasan. Come on. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, yang buta, lompat-lompat, bersoraklah, sebab ini. Ayo saudara sendiri, saudara sendiri. Saudara membawa, kasih tahu depan belakang saudara. Inilah tahun Yobel, angkat tanganmu. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat, bersoraklah, sebab ini. Ayo tepuk tangan sama-sama, come on. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Lompat, lompat, come on, lompat dan sekali lagi, come on. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan. Ayo sukacitanya mana? Sorak-sorai. Tuhan memberikan kirangan, Tuhan memberikan sukacita buat pemirsa yang ada di rumah dan kuburan yang ada di tempat.